ganjil, ya. Nah itu nanti tadi difaktorkan, salah satunya genap, satunya pangkat 1. Gitu. Nah kalau misalkan dua-duanya genap, nah ini baru kita gunakan identitas setengah sudut, ya. Ini sin kuadrat X menjadi 1 min cos 2X per 2. Kemudian cos pangkat 4 ini kita buat menjadi cos kuadrat dikuadratkan lagi. Jadi yang cos kuadrat X-nya ini, yang cos kuadratnya ini kan cos pangkat 4 ya. Nah ini cos kuadrat dikuadratkan lagi menjadi ini. Ya, ini 1 plus cos kuadrat X, 1 plus cos 2X per 2 dikuadratkan lagi. Begitu ya. Kemudian baru dioperasikan, dihitung secara biasa saja, dan hasilnya seperti ini, 1/8 dikalikan ini hasil perhitungan 1 min cos 2X dikali 1 plus cos 2X kuadrat. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah setelah ini apa yang kita lakukan, kalian bisa melihat di sini ada cos 2X. Nah di sini kan integral untuk 1 sudah aman, bisa ya, integral untuk cos 2X juga bisa. Kemudian integral cos kuadrat 2X. Nah ini kalian gunakan identitas setengah sudut lagi, gitu ya. Nah sehingga hasilnya seperti ini. Nah ini yang perubahan dari cos kuadrat 2X, karena sudutnya 2X, maka ini kalau setengah sudut jadinya 2 kali 2X jadi 4X. Nah, ya. Kemudian yang cos pangkat 3X yang di sini, cos pangkat 3 2X. Nah itu kita bagi jadi 2. Yang pertama adalah cos 2X ini, kita katakan jadi 2 cos 2X, dan di sini cos kuadrat 2X. Ingat identitas trigonometri, cos kuadrat 2X menjadi 1 min sin kuadrat 2X. Nah dari situ baru kita integralkan masing-masing ya. Ini hasil perkaliannya dari yang dua kotak di belakang, 1 kali cos 2X hasilnya cos 2X, kemudian ditambahkan sisa yang lain di sini ya. Kemudian ada sin kuadrat 2X kali cos 2X. Nah ini jadinya yang ini. Nah bagaimana cara mengerjakannya ini? Kalian bisa menggunakan teknik pengintegralan yang pertama tadi ya. Ini kan ada yang genap, ada yang ganjil. Kita gunakan bukan yang pertama, tapi contoh yang pertama ini. Nah mirip yang seperti ini, bisa seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan integral substitusi untuk mengerjakan ini ya, sehingga hasilnya adalah ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Maria paham? Maria, Margareta, Melani, Miranda, Dela, Rehan, Nisa, paham ya? Ada yang mau tanya? Enggak? Saya Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Saya masih bingung Pak, itu yang biasanya lagi Pak. Yang mana? Yang ini? Ya ini Pak. Yang ini ya? Yang 1 plus cos 2X. 1 plus cos 2X per 2 ini? Dipangkatin 2. Oh, itu dari sini, Maria. Dari saya tulis cos pangkat 4 ya. Iya, kenapa ada pangkat 4? Oh, nanti kan sekali. Nah, di sini. Cos pangkat 4X yang saya kotakkan yang sebelah kiri ini ya. Nah, itu bisa juga menjadi cos kuadrat X. Nah, ini ini kuadrat ya, jadi bukan 2X, cos kuadrat. Ini cos 4. Nah, ini ya. Nah, itu bisa saya buat menjadi seperti ini, Maria. Ini saya kuadratkan lagi. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Sampai situ dulu, Maria? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini yang dalam kurung cos kuadrat X akan kita ubah jadi 1 plus cos 2X per 2. Kuadratnya tetap di sini. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Oh ya, terima kasih yang sudah membantu record ya. Saya lupa merecord. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Enggak ada. Permisi Pak.
Ya, silakan. Boleh dijelaskan ulang Kak Pak yang tadi Pak, Gimana? yang sebelum Maria nanya ini Pak. Yang sini. Bukan yang ini Pak, Oh, ada setelahnya. yang ini. Yang ini, Setelahnya 1 lagi, min cos 2x ini. yang bawahnya lagi kalau nggak salah. Yang mana? Yang ini? Iya, yang ini Pak. Ini. Boleh dijelaskan. Oke. Sebentar ya. Kan dari sini. Dari baris pertama saja lah ya. Sebentar saya rumus dulu. Nah, dari sini sin kuadrat 2x cos 4x ya. Ini kita ubah bagaimana? Ini pakai setengah sudut. Nah, semuanya pakai setengah sudut identitas setengah sudut. Yang mana ini? Yang atas ya. Kalian bisa cek di slide yang atas. Nah, sin kuadrat 2x itu akan diubah jadi seperti ini. Ini 1 min cos 2x per 2. Ini itu sama dengan sin kuadrat x ya. Kalian bisa membuktikan kok sebetulnya dari sini. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Sedangkan cos kuadrat x ini sendiri adalah 1 min sin kuadrat x min sin kuadrat x. Oleh karena itu di sini menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, minus 2 sin kuadrat x ini saya pindah ke sini, jadinya 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x, ya kan? Min cos 2x ini. Sehingga sin kuadrat x ini sama dengan 1 min cos 2x per 2. Ini ceritanya ya. Jadi itu jadi sin kuadrat x itu kan jadi 1 min cos 2x per 2. Sedangkan kalau cos pangkat 4x ini kita akan ubah menjadi cos kuadrat x, saya kuadratkan lagi gitu. Makanya jadi ini. Nah, identitas setengah sudut untuk yang cos kuadrat x sebetulnya cara mencarinya sama seperti ini. Ya. Jadi dari cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini sin ya. Sin kuadrat x, kemudian yang dirubah adalah sinnya. Cos. Jadi kalau kalian lupa bentuknya, sama untuk ceritanya dari sini. Cos kuadrat x min 1 min cos kuadrat x. Nah, sehingga hasilnya adalah cos kuadrat x ditambah cos kuadrat x min 1. Yang ini jadinya cos 2x kan, yang sebelah kiri. Sehingga di sini jadi 2. Ya, ini sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Yang ini cos 2x. Nah, yang ini min 1-nya saya pindah ke kiri, jadinya plus 1. Nah, ya kan? Jadi cos kuadrat x-nya adalah 1 plus cos 2x per 2. Nah, oke, jadinya seperti ini. Paham ya? Ceritanya begitu. Nah, ini sama dengan cos kuadrat x. Dikuadratkan. Lalu, ini 2 dan 2 kuadrat. Oke, kita keluarkan sehingga menjadi per 8. Paham ya? Muhammad Nur. Iya Pak. Ya, oke. Kemudian, nah ini jadinya 1 min cos 2x. Jadi kalian tinggal mengalihkan yang ini saja. 1 min cos 2x dikalikan 1 plus cos 2x kuadrat. Nah, itu kalian yang ini aja dulu kalian kerjakan. Jadinya 1 plus 2 cos 2x tambah cos kuadrat 2x gitu. Jadi ini kan, nah kemudian baru kalian kalikan dengan 1 min cos 2x. Jadi hasilnya adalah 1 bla 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 sampai segitu ya. Oke. Ini dikalikan ini bisa kan ya? Bisa. Halo? Kemal bisa? Kemal? Bisa Pak. Oke, Muhammad Nur bisa?
Iya Pak. Muhammad. Bentar, namanya Nur atau Nuzul, salah saya. Betul Pak. Yang terlihatnya cuma Nur, jadi saya bacanya Nur. Oke, Nuzul ya. Paham ya? Nah, sampai sini saya harap paham. Kemudian baru kita kerjakan lagi. Mana ya yang bisa kita kerjakan dengan mudah? Yang ini. Ya, jadi 1 bisa kita integralkan. Cos 2x bisa kita integralkan langsung, ya. Nah, sekarang yang ini cos kuadrat 2x bagaimana? Kita gunakan setengah sudut lagi. Kalau tadi cos 2x itu cos kuadrat x itu jadinya adalah 1 plus cos 2x bagi 2, maka kalau cos kuadrat 2x, maka di sini 2 dikali 2x, jadinya nanti 1 plus cos 4x per 2. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Ini saya tuliskan lagi, kalau cos kuadrat x itu sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Nah, di sini sudutnya x, maka dia jadi 2x. Nah, maka kalau cos kuadrat 2x, tentu dia akan berubah menjadi 1 plus cos 2 dikali 2x gitu, per 2. Jadi, dia menjadi 1 plus cos 4x per 2. Begitu. Jadi ini sama dengan cos kuadrat 2x. Yang di sisi sini ini adalah cos kuadrat x dikali cos kuadrat 2x dikali cos 2x yang sama dengan cos pangkat 3 2x yang di atas itu, suku yang terakhir. Nah, yang ini teman-teman ya. Oke, paham? Nah, yang ini. Lanjut ya. Nah, setelah itu baru kalian coba hitung saja mana yang bisa diintegralkan, mana yang bisa dijadikan 1. Ini 1 dikurang setengah kali 1, jadi tinggal setengah, kan? Kemudian ada cos 2x, mana temennya? Ini mana? Belum ada ya. Ini cos 2x dengan min 1 cos 2x ya, jadi hilang ya. Nah, ini sudah hilang. Terus jadi min setengah cos 4x, jadi ini. Kemudian tinggal min kali min jadinya plus, ini plus sin kuadrat 2x cos 2x. Nah, ini bisa kalian integralkan, yang integral setengah jadi setengah x, setengah cos 4x jadi 1/8 sin 4x. Kalian bisa menggunakan substitusi untuk ini, misalkan U adalah yang ini. Kemudian yang ini juga sama, integral dari sin kuadrat 2x cos 2x. Kalian bisa gunakan contoh yang sebelum ini untuk mengerjakan, ya. Jadi integral sin kuadrat 2x cos 2x. Bisa gunakan contoh yang sebelumnya caranya, atau gunakan substitusi juga boleh. Ya. Kalian bisa substitusi, misalkan U adalah sin 2x. Nah, gitu ya. Maka DU diturunkan menjadi 2 cos 2x dx. Nah, di sini ada cos 2x, di sini ada cos 2x. Nah, selesai. Ya, jadi dengan substitusi kalian bisa mendapatkan integral dari sini adalah yang ini. Sehingga hasilnya adalah ini semua, jangan lupa tambah C. Oke, clear? Aziz, paham? Aziz, Nadila, Rifki, Paham, Pak? paham. Oke, Pandu paham? Paham Pak. Reni, Rehan, Firza, Nuranisa, saya sebut aja semua. Oke, paham ya, kita lanjut. Nah, enak kalau Terima kasih banyak Pak. Sama-sama bayar tapi. Kita udah bayar KT ya. Jadi ya, nggak usah bayar saya. Baik, kita lanjut ke jenis ketiga. Nah, jenis ketiga ini yang kita mainkan apanya? Pangkatnya atau sudutnya? Ternyata yang kita mainkan adalah sudutnya. Jadi gini contohnya. Misalkan ada sin 3x, nah gitu ya, cos 5x. Nah, seperti ini. Nah, ini kita integralkan. Nah, ini yang kita mainkan ini sudutnya. Kalau tadi pangkatnya, sekarang sudutnya. Bisa sin, bisa sin cos, bisa cos, ya.
Nah ini terputus ya, jadi sebetulnya dia adalah integral dari cos mx cos mx. Nah, oke. Nah, ini ceritanya dari mana? Ceritanya itu dari sini. Dari sini. Ceritanya dari sini, ya. Saya butuh tempat coret. Saya bukakan mencoba. Oke, silakan Pandu. Belum muncul ya sumbernya. Oke. Oh, ini baru proses. Mungkin sebagian dari kalian sudah paham ini, dan saya yakin kalian paham. Muncul. Kalian bisa cek di chatnya, itu saya kasih linknya untuk bergabung. Ya, jelaskan tanggal 24 Maret. Ya, jadi integral trigonometri ini 3. Itu 3. Startnya dari sini teman-teman ya. Dari identitas trigonometri juga ya. Dari trigonometri yang sin A plus B itu sama dengan sin A apa teman-teman? Sin A, atau saya sesuaikan saja dengan yang sudah nanti akan kita pakai di ini ya, di slide, sin mx plus nx. Nah, di sini kita anggap bahwa m tidak sama dengan n ya, jadi berbeda gitu. Atau kalau kalian dulu waktu SMA gitu A dan B begitu. Nah, sin apa ini rumusnya atau persamaannya menjadi apa? Sin mx ya, sin mx terus apa? Cos nx ini ditambah atau dikurang? Tambah ya, tambah cos mx ya, sin nx begini ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa yang jenis ketiga ini kita akan punya 3 macam ya. Itu integral dari sin mx cos nx dx. Yang kedua adalah integral dari sin mx sin nx dx. Yang ketiga adalah integral dari cos mx cos nx dx. Nah, ada 3 macam ya. Kita akan punya 3 macam, 1, 2, 3. Jadi jenis ketiga ini ada 3 macam. Untuk jenis yang pertama ini ya, jenis yang pertama ini kita turunkan dari sini, dari sin mx plus sin nx. Karena kita bentuknya akan melihat ini, kalau kita integralkan jadinya nanti seperti apa bentuknya gitu ya. Ini sin mx cos nx, atau sebetulnya kalian lihat dari sini juga boleh gitu ya. Asalkan ini nanti kalian n-nya jadi m, n-nya jadi m. Jadi bertukar begitu. Oke, kita pakai yang di sini dulu sementara ya. Nah, sekarang saya punya juga sin mx minus mx, salah, adalah mx. Ini menjadi sin apa teman-teman? Sin mx cos mx min apa ya? Cos mx, benar ya?
sin nx. Nah, ini kita jumlahkan ya. Kalau kita ingin mendapatkan yang ini, yang merah ini, kita ingin mendapatkan bentuk yang merah ini, berarti kita jumlahkan. Coba dulu. Enggak mudah. Ini kita jumlahkan. Apa yang terjadi kalau kita jumlahkan? Yang terjadi adalah di bagian sini. Nah, ini akan habis ya, karena plus dan minus. Nah, jadi ini habis. Hasilnya tinggal sin mx cos nx. Tapi ada berapa? Ada 2. Nah, ini menjadi sin mx plus sin nx min nx. Ini ceritanya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa sin mx cos nx itu sama dengan setengah kali sin mx tambah nx ya, ditambah sin mx min nx. Begitu ceritanya. Sampai di sini bisa dipahami cerita yang begitu mengharukan ini. Halo, Salva? Salva paham? Salva, Selvia, Siti, Toibah, Figal? Paham? Paham, Pak. Kamu terharu nggak dengan cerita ini? Tidak terharu ya? Ceritanya bukan cerita yang mengharukan berarti. Apakah cerita ini cerita yang menyeramkan? Oke, tidak juga ternyata. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah yang ini. Untuk yang kedua, yang kedua dan ketiga, sin mx, sin nx, dan cos mx. Cos nx ini kita peroleh dari yang pertama itu sin jumlah dan sin selisih. Maka yang kedua dan ketiga kita akan gunakan cos jumlah dan cos selisih ya. Jadi ingat bahwa cos mx plus nx ini sama dengan cos mx cos nx min sin mx sin nx. Jadi ini ya. Kemudian yang kedua ada cos ini nx min nx begini bersama dengan cos nx cos nx tambah sin mx sin nx. Nah, ini yang satunya minus, satunya plus. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang yang cos ini, maka kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan dua persamaan itu. Kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah ini saya tuliskan cos mx tambah nx tambah cos mx min nx ini sama dengan 2 cos mx cos nx. Nah, jadi kita dapatkan bahwa cos mx cos nx sama dengan setengah dari jumlah cos mx ditambah nx ditambah cos selisih nx dikurang nx. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mendapatkan yang sin ini ya, yang sin, maka kita kurangkan dia ya, kita kurangkan sehingga hasilnya adalah ini jadi minus 2 ya.
Kalau dikurangkan berarti yang cos ini hilang. Jadi totalnya jadi min 2. Jadi kita akan mendapatkan cos mx ditambah nx dikurang cos mx min nx itu akan sama dengan ini, sama dengan minus 2 ya, minus 2 apa ini, minus 2 sin mx sin nx gitu, sehingga kita dapatkan bahwa sin mx sin nx itu sama dengan minus setengah dikali cos jumlah mx plus nx dikurang sorry cos mx min nx. Nah begitu, sampai di sini bisa dipahami ya. Dari cerita ini ya, dari cerita ini kita bisa dapatkan hasil. Nanti kalau misalkan kalian ketemu integral yang jenis ketiga ini, kalian bisa menggunakan teknik ini ya. Nah kalau lupa kalian bisa meruntutnya dari awal ya, lupa bentuknya, tapi harapannya tidak lupa ya. Kemudian biasanya nanti pada saat ujian ya teman-teman ya, ini pada saat ujian saya sangat mewanti-wanti ya, karena di sini tidak bisa ya ada yang menjaga full, dan yang tahu hanya kalian dan Tuhan ya. Jadi biasanya akan saya confirm ini pekerjaannya, hasilnya dapat dari mana dan langkahnya seperti apa. Seperti itu kalau saya curiga dengan pekerjaan kalian misalkan gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa menjawab ya saya tidak bisa memberikan nilai penuh gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dia, makanya kita bisa dapat cerita yang pertama ini, yang kedua dan yang ketiga ini. Oke, seperti itu. Contohnya ini sin 2x cos 3x. Nah ini kita anggap M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3. Perhatikan bahwa di sini perkalian dari sin dan cos. Berarti dia akan kita dapatkan dari setengah sin jumlah, ya kan? Sin dan cos berarti kita dapatkan setengah dari sin jumlah dikurang ditambah sin selisih gitu ya. Gitu ceritanya. Jumlah ini berarti 2x tambah 3x berapa ya, jadinya 5x. Nah ini kan 2 tambah 3, kemudian sin selisih berarti 2 min 3. Nah, 2 min 3 jadinya min 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Zafal, Yasnia, Yasina, Zulfiana bisa paham? Paham ya? Oke. Udah paham. Nggak ada orang? Berarti Bisa Iya, paham, Pak. Pak. nah dari sini teman-teman ya, kalian bisa gunakan substitusi ya, dari sini ke sini kalian bisa gunakan integral, substitusi. Nah selesai deh ya, selesai pekerjaan kita. Kemudian bentuk yang kedua, nah ini cuma divariasi ya, pakai U. Nah ini ada sin. Nah, kalau sin berarti kita ingat bahwa dia didapatkan dari minus setengah cos jumlah dikurang cos selisih gitu ya. Ini coretan ya, jadi kalau nanti pas mengerjakan jangan seperti ini. Ini coretan aja buat mengingat-ingat gitu kan kalian. Berarti M-nya adalah 3, N-nya adalah 1, sehingga di sini cos jumlahnya ya di sini 3 tambah 1. Yang ini minus atau selisihnya berarti 3 dikurang 1, jadinya cos 2E dan cos 4E. Sama lagi dari sini kalian menggunakan integral substitusi. Selesai acara kita. Bisa dipahami ya? Bisa. Apakah bisa dipahami? Agnes, Ajeng, Amira
Bisa. Halo Agnes, Ajeng, Amira, paham? Sip. Kita lanjut. Gue enak pokoknya kalau kayak gini. Lanjut lagi ada cos. Nah, cos berarti kita akan dapatkan dari tengah cos jumlah ditambah cos selisih seperti itu. M-nya ada 1, N-nya ada -2 ya. Ini divariasi pakai T ya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan dia menjadi 1 tambah -2 yang sebelah -1. Kemudian kalau dikurangkan menjadi 1 minus -2, jadinya adalah 3. Nah, seperti itu. Di sini sama lagi integral substitusi. Nah, selesai lagi ya cara kita. Sip. Sampai di sini ada yang dipahami? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Eko. Itu Gimana? kenapa bisa jadi 1/6, Pak? Kan itu 1/2 integral cos dt tambah 1/6 iya. integral cos dt. Yang ini, kenapa jadi 1/6 ya? Iya, Pak. Kenapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Ini sebetulnya ada tanda kurung yang tidak terlihat ya. Enggak, Bing. Tanda kurung dari sini. Ini ada kurungnya ya, ekonya. Nah, ini ada kurungnya. Paham Eko? Jadi setengah. Ini sebetulnya kalau saya runtut lagi, jadi setengah gini Eko. Setengah integral cos min T dt. Oke. Kemudian kan setengah dikalikan ini semua. Jadi kita tambah lagi setengah integral cos 3T dt. Itu Eko. Jadi kalau kita misalkan ini sebagai U, maka dia menjadi setengah dikalikan 1/3 integral cos U du. Jadi kita Eko. Sehingga sebenarnya 1/6 cos U-nya apa? Integral cos U adalah sin U. U-nya adalah 3T, jadi sin 3T plus C. Gitu, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, ini jadinya ya. Oke, semuanya bisa paham? Paham ya? Bisa, Pak. Kita lanjut. Sip. Ada jenis 4. Nah, jenis 4 ini mirip dengan jenis yang pertama. Ini bukan sama dengan ya. Mirip. Nah, saya buat ini. Mirip dengan jenis yang satu. Jenis. Yang kita mainkan apa? Yang kita mainkan adalah pangkatnya. Pangkat dari tangan dan pertangan. Kalau jenis pertama tadi, yang dulu ya, kita pelajari adalah integral dari sin pangkat nx dx atau biasanya atau integral dari cos pangkat nx dx. Nah, itu ya jenis pertama ya. Nah, ini mirip banget. Hanya saja identitasnya yang perlu diperhatikan bahwa misalkan kuadrat X min 1 sama dengan tangan kuadrat X. Nah, kalau yang jenis pertama, kalian gunakan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau yang ini, kalian gunakan secant kuadrat X min 1 sama dengan tangan kuadrat X atau cos kuadrat X min 1 sama dengan tangan kuadrat X. Oke. Jadi yang ini ya, kalian gunakan yang identitas ini. Banyak ya yang dihafalnya, sebetulnya ya enggak. Jadi kalau kalian misalkan ingat gimana enaknya, kayak tekan itu berarti kan 1/cos gitu ya. Kemudian tangan itu sin per cos. Nah, sebetulnya ya tinggal dipasang-pasang aja. Ini kalau saya tidak mau menghafalkan ya, tapi mungkin tahu ceritanya. Jadi tangan X itu sama dengan cos X gitu ya. Kemudian secant X itu adalah 1/cos X
begini, ya kan? Nah, kalau yang ini saya kuadratkan, tangan kuadrat X kan, ditambah lebih kurang tangan kuadrat X sama dengan apa? Sin kuadrat X per cos kuadrat X ini ya. Nah, kalau ini secant kuadrat X dia adalah 1 per cos kuadrat X. Ini kan ya. Nah, apa yang bisa kita cari hubungannya dari sini? Nah, kalau saya buat secant kuadrat X dikurang tangan kuadrat X, maka dia akan menjadi 1 per cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos kuadrat X begini ya. Nah, penyebutnya sudah sama ya, jadi tinggal yang penyebutnya aja bahwa 1 min sin kuadrat X adalah cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X kan sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa secant kuadrat X min tangan kuadrat X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kalian bisa gunakan kotangan kuadrat X itu berarti cos kuadrat X per sin kuadrat X dan kosekan kuadrat X itu berarti 1 per kuadrat X. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan bahwa kosekan kuadrat X dikurang gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya belum menghafalkan kan? Nah, cukup melihat ini dan yang di bawah ini. Sehingga kalian bisa mendapatkan yang saya kotak-kotakin ini. Gitu ya. Itu ceritanya. Jadi bisa kita gunakan untuk integral. Nah, sekarang integral dari kotangan pangkat 4x dx bagaimana caranya? Ya, kita ubah menjadi integral kotangan kuadrat x dikuadratkan. Kenapa dengan cara seperti ini? Karena yang ada identitasnya adalah yang kotangan kuadrat x. Dia akan menjadi kosekan kuadrat x min 1. Makanya akan jadi seperti ini. Atau kalian buat seperti ini ya, kalian kotangan kuadrat X dikali yang ini adalah kotangan kuadrat X ya, ini juga kotangan kuadrat X. Nah, atau dibuat seperti ini, kotangan kuadrat X kali kotangan kuadrat X jadi kotangan pangkat X. Nah, dari situ kalian tinggal dikalikan, jadi ini adalah kotangan kuadrat X kali kosekan kuadrat X jadi seperti ini, kotangan kuadrat X min 1 hasilnya adalah ini ya. Baru kalian dari sini ke sini bisa gunakan substitusi. Bagaimana substitusinya? Untuk yang pertama, kalian bisa menggunakan kotangan X. Jadi yang di sini kalian bisa misalkan U sama dengan kotangan X. Nah, bisa mendapatkan hasilnya di sini nanti. Jadi min 1/3 kotangan pangkat 3x. Nah, itu untuk substitusi yang pertama. Kemudian yang di sini bagaimana? Yang di sini karena dia kotangan kuadrat x, ya kita bisa ubah lagi menjadi kosekan kuadrat x min 1. Gitu. Ya, dan diintegralkan biasa. Nah, kalau turunan dari kotangan x adalah kosekan kuadrat x, maka integral dari kosekan kuadrat x ya balik lagi jadi kotangan x. Ya, sampai di sini paham? Paham semua? Andi, Arenita, Astrid, Brian. Astrid paham, Astrid? Kalau ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kemudian
Untuk tangan yang ini, maka kalian coba cari nanti integral dari tangan kuadrat X dan tangan 5X. Pangkat 5X. Kalau yang ini mudah ya, jadi tangan apa ini? Sekan kuadrat X. Satu min sekan kuadrat X ya, sekan min kuadrat min 1. Ini, nah begini. Ini untuk yang pertama, ini adalah integral dari tangan kuadrat X. Jadi seperti ini, sedangkan untuk tangan pangkat 5X, X ini kira-kira seperti apa? Kalian bisa ubah jadi begini. Kalian bisa menjadi tangan X dikali tangan kuadrat X, tangan kuadrat X. Ini. Coba saja ya, apakah seperti ini atau kalian bisa buat integral dari tangan X dikali tangan kuadrat X kuadrat. Apakah seperti ini? Ya kalian coba nanti explore sendiri. Nah, kemudian gunakan identitas trigonometri, kemudian gunakan integral substitusi untuk menyelesaikan ini. Oke, coba. Ya. Oke. Nah, ini sudah 18. Satu jenis lagi. Jadi nanti sesuai dengan rencana kita jam 9 kalian off lagi untuk belajar di materi yang kedua. Ya. Nah, jenis yang terakhir, jenis yang kelima ini adalah tangan pangkat NX dan sekan pangkat NX. Ini sebenarnya mirip juga dengan jenis yang kedua, ya. Dan kalian gunakan identitas yang tadi, ya, sekan kuadrat X min tangan kuadrat X sama dengan 1 dan kosekan kuadrat X min tangan kuadrat X sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk jenis yang kedua ini, ya, gimana Margareta? Oke, silakan Margareta. Nah, untuk yang jenis kelima ini, nah ini pernyataan M sembarang bilangan. Jadi sembarang bilangan itu ya bisa min 3/2, bisa setengah, bisa 2, bisa berapapun. Yang penting N-nya benar. N-nya ini untuk siapa? N-nya ini untuk yang sekan. Ya, gitu. N-nya untuk yang sekan. Yang penting sekannya di sini genap, tangannya berapapun. Nah, ini bisa kita kerjakan seperti contoh ini. Di sekannya ini kita ubah menjadi sekan kali sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Ini sekan kuadrat X, yang ini sekan kuadrat X, jadinya sekan pangkat 4X. Sedangkan yang ini tetap ya, tangan pangkat 3/2X tetap. Kemudian baru kalian gunakan apa di sini? Oh, ini dari sama dengan 1 ke sama dengan yang kedua ini kalian operasikan biasa ya. Ini dikalikan biasa. Operasi kali biasa. Ya, seperti itu. Bentar. Pencet. Nah, dari sini ke sini. Kalian bisa gunakan dari yang sama dengan 2 ke 3, kalian gunakan integral substitusi. Apa yang digunakan? Yang dimisalkan adalah tangan. Dengan memisalkan U sama dengan tangan X. Gitu ya. Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Dela, Dara, Ruliansa. Masih ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau M-nya ganjil dan N sembarang bilangan. Jadi kalau M-nya ganjil berarti M ini punya si tangan. Yang sekannya itu terserah. Nah, ini juga bisa kita operasikan begini. Kalau tangannya 1 ya berarti tinggal langsung kerjakan ya. Kalau misalkan tangannya lebih dari 1 berarti 3, 5, 7 ya, karena ganjil. Maka kalian bisa ubah jadi seperti ini. Ini tangan kuadrat berarti kurang 1 ya, kurang 1. Jadi seperti ini lagi. Nah, ini. Saya sekan pangkat min setengahnya. Kalian bisa ubah menjadi min 3/2 dikalikan sekan pangkat 1.
Nah, min 3/2 yang pangkatnya ini ya ditambah 1, itu kan jadinya setengah, min setengah. Gitu ya. Apa gunanya kita ubah jadi seperti ini agar ini bisa kita selesaikan, gitu ya, bentuk ini. Nah, karena kita sudah dapat secant x tangan x dx, maka sebetulnya dapat dari mana sih? Dia dapat dari kita memisalkan secant, ya kan? Secant sebagai kita gunakan integral substitusi. Integral substitusi dengan memisalkan U sebagai secant x. Secant x turunannya kan secant x tangan x ya, betul nggak? Kita cek. Sini. Turunan dari secant x. Nah, apa turunannya? Kalau misalnya lupa, kalian cukup mengingat-ingat bentuk secant x itu apa? 1 per cos x. Kemudian turunannya berarti dari gunakan U dan V, ya. Yang ini kalian misalkan U, yang ini kalian misalkan V. Jadi turunannya adalah U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat, yaitu U aksen 0, ya kan? Berarti 0 dikalikan V, ya 0. 0 minus apa ini? V aksen U, V aksennya jadi minus sin X dikali U 1, ya. Dikali 1, seperti ini dibagi V kuadrat. Cos kuadrat X, sehingga hasilnya adalah sin X dibagi cos kuadrat X. Apa ini sin X dibagi cos kuadrat X? Dia adalah sin X per cos X dikali 1 per cos X. Dengan kata lain, dia dapat menjadi tangan X dikali secant X. Nah, betul ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa turun dari secant X adalah tangan X secant X. Gitu. Nah, begini caranya agar kalian tidak terlalu banyak menghafalkan. Cukup dilihat dari mana yang paling pokok yang harus kita pahami. Dari situ, nah ini kalau misalkan U sama dengan secant X, maka kita akan dapatkan DU-nya adalah secant X tangan X dx. Nah, kita bolak-balik sama saja. Sehingga ini sudah ada secant X tangan X dx. Berarti dia sebetulnya adalah turunan dari secant X gitu. Nah, turunan dari secant X tangan X. Karena dx-nya sudah ke sini ya, berarti dx-nya di sini kita tidak perlu tuliskan. Jadi kurang dari secant X. Artinya ini terhadap variabelnya bukan lagi x tapi secant X. Jadi yang ini ya, yang ini kemudian yang ini, nah ini bisa kita langsung integralkan. Atau pakai substitusi juga boleh sih, substitusi langsung saja. Gitu ya. Jadi ini jadi U kuadrat, yang ini menjadi U pangkat min 3/2. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah kalau U kuadrat kita integralkan, tapi ini dikalikan Pak ya. Ini U kuadrat dikali secant min, dikali U pangkat min 3/2, hasilnya adalah U pangkat setengah. Nah, ini kan menjadi U pangkat setengah. Gitu. Jadinya kalau kita integralkan lagi menjadi U pangkat mana tadi? Ini 3/2. Setengah tambah 1 jadi 3/2. Terus dikali dengan 2/3. Seperti ini. Apakah mengerti? Apakah bisa dipahami? Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana itu? Itu kenapa secant pangkat setengah minus setengah itu Pak ditambah 1 Pak? Yang ini. Jadi gini ceritanya. Saya buat dua sisi ya. Nanti kalian bandingkan.
Apakah sudah terlihat dua sisinya? Ini cukup terlihat ya. Begini ya. Oke. Nah, saya kerjakan di Jamboard. Ini integral dari, terlihat nggak ya tulisan saya di Jamboard? Kurang Terlihat Pak, terlihat Pak. tangan 3x, saya tulis dari awal 3x sekan pangkat min tengah x dx. Begini ya. Nah, ini kita ubah menjadi yang tangan pangkat 3, kita ubah menjadi tangan x, tangan kuadrat x ya. Yang sekan ini, sekan min setengah, saya ubah menjadi sekan x, sekan min 3/2x dx. Harapannya nanti yang ini akan jadi sekan x, sekan setengah x ya kan, jadi sekan pangkat setengah x gitu. Dan ini menjadi tangan x dan tangan kuadrat x ini jadi tangan pangkat 3x begitu. Sampai di sini semuanya bisa dipahami, bisa memahami? Iya, Dara, Eko, paham? Paham Pak. Paham Pak. Paham ya. Nah, lanjut ya. Sebelah sini apa? Jeng. Bentar, sampai sini. Kita sudah ya, sampai sini ya. Nah, tangan kuadrat X ini, yang ini, ya teman-teman ya, ini kita akan ubah menjadi pakai identitas trigonometri. Jadi hasilnya saya ubah di depan jadinya ya. Jadi sekan kuadrat X min 1, ini untuk yang tangan kuadrat X tadi, ya. Kemudian tangan X sekan X ini jadikan 1. Atau saya tulis di belakang saja. Ini aja dulu, sekan kuadrat, sekan pangkat min 3/2x ini saya tulis di sini ya. Kemudian sisanya saya buat sekan x tangan x dx. Nah gitu, dari sini kita bisa gunakan integral substitusi. Integral substitusi dengan memisalkan U sama dengan sekan x, sehingga diperoleh DU-nya adalah sekan x tangan x yang tadi kita uraikan di slide sebelumnya ini ya, dx. Nah, perhatikan bahwa sekan x tangan x dx itu ada di sini. Sekan x tangan x dx ada di situ, dan dia berarti nilainya bisa kita ganti jadi du ya, sehingga dari sini dia akan berubah menjadi integral sekan kuadrat x min 1 ya dikali sekan pangkat min 3/2x. Oh sorry, kan sudah kita misalkan U ya, saya ganti lagi, saya perbaiki. Nah, sekan X tadi kan U, jadi yang sini sekan kuadrat X min 1 itu dia menjadi U kuadrat min 1 dikali sekan pangkat min 3/2x, berarti menjadi U pangkat min 3/2 ya. Kemudian yang di sini sekan X tangan X dx dia menjadi DU. Nah seperti ini. Nah ini kan mudah ya, mudah dikerjakan. Jadinya U pangkat 2 dikali min 3/2, jadinya kita tambahkan pangkatnya ya menjadi pangkat setengah ya, setengah begini, in U pangkat min 3/2 DU begitu, yang sama dengan berapa? U pangkat pangkatnya tambah setengah, tambah 1 jadi 3/2, pangkat yang baru dibagi pangkat yang baru jadi 2/3 dikurang U pangkat min 3/2 tambah 1 jadi tinggal min setengah, kemudian dibagi pangkat yang baru dibagi 1 per min setengah jadi min 2 ya, jadinya ini jadi 2 seperti ini, X2.
ditambah C. Siapa U itu? U itu adalah 2/3. U-nya jadi apa? Jadi sekan lagi. Sekan pangkat 3/2 X ditambah 2 sekan pangkat min setengah X ditambah C. Nah gitu. Ini perbandingannya dengan yang kiri. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Aku ngerti anjing. Apakah bisa paham? Insya Allah paham Pak. Oke, sip, sip. Paham Pak. Paham ya? Oke, sip. Kalau paham, kita bisa lanjutkan. Udah selesai ternyata ya. Nah, ini tinggal latihan soal. Nanti kalian coba kerjakan. Ya, silakan dicoba. Nah, pas seperti yang tadi, ya. Tapi ini lebih 4 menit, nggak apa ya. Sekarang kalian baca lagi yang di sini. Ini cuma sedikit kok ya teman-teman ya. Baca aja, baca walaupun nggak ngerti, pokoknya baca per hurufnya. Ini dibaca yang parsial kayak gimana, dilihat-lihat. Ya kayak kalian ke Matahari misalkan ya, lihat-lihat baju gitu, walaupun nggak minat, lihat-lihat aja. Gitu. Nanti saya akan menjadi sales untuk membuat kalian minat membeli baju ya. Iya, Oke, Pak. silakan dibaca sampai mungkin ini karena agak panjang ya, sampai semua ya teman-teman ya. Oke, silakan dibaca dulu. Saya stop present. Silakan di-download dari LMS ada ya. Yang ini tertutup lagi. Ya kalian cek aja di LMS di bagian atas itu ada slide materi. Ya, semoga terlihat. Ada slide pembelajaran. Nah ini, lihat ya, lihat nggak? Ada slide pembelajaran, kalian bisa cek dari sini. Ada teknik integrasi yang kedua. Ini yang kelima, teknik pengintegralan yang kedua. Oke, selamat belajar dulu. 9.20 kita akan masuk lagi.
Enggak ya.
Halo semua, yuk kita mulai lagi ya. Halo. Apakah sudah selesai membacanya? Udah, Pak. Jawab ya, anjing ini ada mau jawab Halo? bangsa. Halo, Nur Anissa. Oke, ya kita mulai ya. Kita lanjutkan untuk materi yang sebetulnya pekan ini harus kita bahas dan harus selesai. Ya, jadi ini bisa kita mulai ya. Baik teman-teman yang budiman, di sini kita akan belajar integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Jadi ada dua ya yang kita pelajari saat ini. Ada yang fungsi rasional dan ada yang pecahan parsial. Nah, yang pertama ini contoh-contoh fungsi rasional ya. Contoh fungsi rasional seperti ini. Jadi intinya fungsi rasional itu intinya ada pembilang dan penyebut, jadi bentuknya pecahan gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ingat bilangan rasional itu adalah bilangan yang bentuknya adalah P per Hi ya, di mana P dan Hi itu adalah elemen dari bilangan bulat gitu ya. Nah sekarang kalau yang fungsi rasional berarti ini atas dan bawahnya itu bisa jadi ya adalah misalkan Gx ya. Di sini bisa Px, yang sini adalah Qx. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat fungsi rasional itu ada yang pangkat pembilangnya atau order pembilangnya itu lebih kecil daripada order penyebut. Jadi pangkat tertinggi di pembilang ada yang lebih kecil, ada yang sama, dan bahkan ada juga yang pembilangnya itu lebih besar daripada yang kecil. Nah, ini akan punya beberapa perlakuan yang berbeda nanti. Kita memberikan perlakuannya berbeda. Contohnya untuk yang seperti ini. Jadi order dari lebih besar dari yang penyebut. Nah, ini bisa kita ubah menjadi yang ini, kanan ini. Nah, ini saya harap bisa dipahami. Ya, sebagaimana kalian misalkan membagi 45 dengan 3, misalkan seperti itu, maka kalau 3 nggak enak ya. Misalkan saya buat berapa ya? 4, saya bagi 4 ya. Kalau bagi 4, dia 1 ya kan? Ini 1 kali 4 gitu ya, dikurang jadi 0, 5, sisanya 1 gitu kan. Kemudian dikali lagi 4 gitu, dikurang lagi jadi sisa 1, sehingga kita bisa katakan bahwa 45 itu sama dengan, kalau 45 bagi 4 itu sama dengan hasilnya berapa? 11 ya, ditambah sisanya adalah 1/4 gitu ya. Nah, sama dengan yang ini. Nah, saya coba tambahkan di jumper. Nah, tuliskan dulu. Di slide berikutnya. Nah, kalau X pangkat 5, ya, X pangkat 5 tambah 2X pangkat 3 min X plus 1. Kalau kalian ketemu yang seperti ini, pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebut, kalian bisa gunakan cara seperti ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah melihat yang tertinggi berapa? 5. Dan di sini 3 gitu ya, maka hasil baginya adalah, saya di sini hasil baginya karena nggak muat yang di atas. Jadi X kuadrat, kita butuh X kuadrat agar X pangkat 3 ini sampai ke X pangkat 5 ya. Jadi X kuadrat kali X pangkat 3 jadinya X pangkat 5, ditambah 5X kali X kuadrat jadinya adalah 5X pangkat 3. Nah, kemudian kita kurangkan, sama prinsipnya sama. Kemudian kita
kurangkan, ya. Ini habis, yang sini adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 3, hasilnya adalah min 3x. 3, ya. Minus 3x pangkat 3 min x plus 1, gitu ya. Nah, dari sini kita bagi lagi, karena Kali dia 3. masih sama, ya. Dia akan nanti kalau pangkatnya sudah lebih kecil, ya. Karena masih Kali sama, 3. berarti kita akan dapatkan sini 3 ke 3 berarti tetap hanya x pangkat 0 saja kan. Kemudian karena ini kali min 3, ya berarti kita Kali 3. min 3. Jadi min 3 kali ini lagi, hasilnya adalah min 3x pangkat 3 min 3x 15x. Nah, ini kita kurangi lagi, ini habis. Jadi tinggal min x dikurang min 15x menjadi 14x ditambah 1. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa pangkat ini 1 dan sini 3. Jadi sudah lebih kecil. Artinya x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 min x plus 1 dibagi x pangkat 3 plus 5x itu bisa menjadi x apa tadi? Min 3. Ini ya. Plus x plus 1 menjadi x pangkat 3. Hasilnya mana hasilnya? Sorry. Kan kalau yang ini yang biru ya. Di x kuadrat min 3 ditambah sisanya mana? Sisanya yang di bawah ini. Jadi 14x plus 1 dibagi pembaginya di sini. X pangkat 3 plus 5x gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Dimas, Diah, Dini, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, begitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu yang pangkat panggilannya lebih tinggi, kalian gunakan seperti itu. Baru kemudian kalau misalkan ya, nanti pada akhirnya kalian disuruh mencari integral dari hx. Nah, hx yang atas ini, dx. Nah, itu berarti nanti kalian hitung masing-masing. Jadi, x pangkat 3 min 3, ya, ditambah 14x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x dx. Ini ya. Nah, ini yang nanti kalian kerjakan. Begitu tekniknya. Nah, ini awalan saja ya. Nah, sekarang untuk kasus f dan g sebelumnya. Contohnya di sini carilah integral dari 2 per x plus 1 pangkat 3 dx. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau ini bisa ya digunakan substitusi, bisa nggak menurut kalian? Dengan misalkan U sama dengan X plus 1, maka DU sama dengan DX. Nah, yang ini jadinya integral 2 per U pangkat 3, DU, DX jadi DU, begini. Sehingga hasilnya adalah 2 dikalikan U pangkat min 3 plus 1 min 2, dibagi min 2, plus T, sehingga hasilnya adalah minus dari 1 per X plus 1 kuadrat plus C. Nah, ini pakai substitusi bisa. Untuk substitusi bisa kita gunakan untuk menghitung ini, ya. Nah, terus bagaimana kalau integral yang seperti ini? 2x plus 2 dibagi x kuadrat min 4x plus 8. Kira-kira bagaimana ya? Makanya, nah ini sudah ya. Yang ini tadi sudah kita bahas ya. Sudah clear. Sekarang yang ini. Kita bisa menggunakan pemisalan ya. Ternyata pada saat kita misalkan U yang ini jadi U dan kita turunkan, jadinya adalah 2x min 4 ya. Jadinya 2x min 4. Nah, padahal yang ada di sini adalah 2x plus 2. Oke. Perhatikan. Di sini 2x min 4, yang sini 2x plus 2. Jadi nggak bisa kita substitusikan langsung gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memodifikasi agar dari 2x plus 2 ini muncul 2x min 4. Sehingga kita buat seperti ini. Artinya apa? Artinya bahwa kita punya hutang sebetulnya. Ya. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Fidel? Aman? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini artinya kita punya hutang nih tadi ya. Hutang untuk melengkapinya sehingga
2x plus 2. Dari 2x min 4 ke 2x plus 2 berarti kita butuh ditambahkan dengan 6. Ya. Tentu dibagi dengan penyebut yang sama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang ini bagian suku yang pertama ini bisa kita selesaikan pakai substitusi. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan substitusi sehingga kita dapat ini semua. Sedangkan apa yang perlu kita kerjakan untuk integral yang ini, ya? Yang x kuadrat min 4x plus 8. Bagaimana cara kita mengerjakan integral seperti ini? Karena substitusi nggak bisa, ya, parsial juga tidak bisa, trigonometri juga bukan. Gitu. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Nah, yang perlu kita kerjakan adalah ini, teman-teman. Namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan. Ini saya jelek sekali. Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Jadi kalau kalian ingat A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalian lihat di sini. Di sini x kuadrat min 4x plus 8. Ya. Ternyata di sini x kuadrat min 4x plus 8, apakah dia memenuhi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat? Ternyata ada masalahnya di sini, di B kuadrat ini, di bagian suku yang ketiga, artinya di sini plus 8. Ternyata dia nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Kalau misalkan di sini x kuadrat, maka A-nya sama dengan 1, kemudian min 4x ini 1. Jadi min 2AB berarti min 4 ini harus sama dengan 2AB, sedangkan A-nya kita jadi 1, jadi 2 kali 1 kali B, maka kita dapatkan B sama dengan berapa? Min 2 ya. Oke. Nah, sehingga yang di sini yang harusnya B kuadrat harusnya kan 4, tapi di sini 8, jadi ada masalahnya di sini gitu. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan kuadrat sempurna kita bisa modifikasi penyebut ini menjadi x kuadrat min 4x plus 4 plus 4. Ini sehingga yang bagian depan ini x kuadrat min 4x plus 4 ini akan kita ubah menjadi x min 2. X min 2 kuadrat. Kalau kita uraikan kan dia jadi x kuadrat min 4x min plus 4. Nah, ini tambah 4 ini. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, dia adalah bentuk umum dari integral yang hasilnya adalah tan inverse. Ya, materi sebelumnya bisa dibuka lagi untuk integral yang inverse trigonometri. Ya, ini bentuknya adalah tan inverse. Sampai sini selesai. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Emma, Faiz, Fatih, Fidel, Ezra, paham? Paham ya? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Ya, itu Pak, lanjutkan. Kalau ya gimana ini? Ya ini. Kalau ibu tuh yang di LMS tuh ibunya pakai integral seper x kuadrat tambah a kuadrat dx kan Pak. Nah itu jadinya seper a tan min 1 xa. Nah kan kalau x min 2-nya itu kan jadi a kan Pak. Nah itu kenapa kok minus 2 kan Pak? Kenapa dia setengahnya nggak minus Pak? Ini karena dari sininya. Ayo kita buka bentuk umum dari integralnya gimana? Integral tangannya kan gini ya, 1 per a kuadrat plus x kuadrat ya. X kuadrat dx begini ya. Nah, dia akan menjadi kok setengah sih, 1 per a. Oke. Apalagi
tan inverse, betul. X per A Apalagi X per A plus tambah C, C, gini ya. Nah, bener gini ya. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang yang kita modifikasi lagi ya. Kalau ini kan sudah dimodifikasi lebih jauh lagi ya. Sebetulnya jadi ini A kuadrat, jadinya ada pengalinya jadi seperti ini, per A. Nah, sekarang kita modifikasi lebih jauh lagi bahwa ini tidak X saja, tapi dia menjadi suatu polinomial yang lain, menjadi X-2 misalkan. Gitu ceritanya. Mari kita masuk ke Jamboard. Saya belum buat rekaman loh, by the way. Rekaman untuk kuliah kalian. Tapi sepertinya karena setelah selesai UTS ya, jadi kayaknya tidak bertemu kalian. Nah, ini integral dari 1 per A kuadrat plus X kuadrat dx itu menjadi 1 per A ya, tangan inverse X min A, X per A plus C. Nah, sekarang kita modifikasi lagi teman-teman ya, 1 per A kuadrat ditambah ya, A kuadratnya saya langsung buat 4 ya, jadi 2 kuadrat ya. Yang soalnya tadi 2 kuadrat ditambah X min 2 kuadrat X. Nah, ini bisa kita pakai substitusi ya, substitusi. Misalkan apa? Misalkan X min 2 ya. Jadi DU sama dengan DX. Oke. Nah, sehingga yang ini tadi integral dari 1 per 2 kuadrat plus X min 2 kuadrat dx dia menjadi integral 1 per apa? 2 kuadrat plus U kuadrat ya. Iya, Pak. Kuadrat DU, betul ya? Sehingga dia menjadi 1 per 2 inverse U. Kan inverse U plus C. U-nya siapa? Saya buat di sini ya. X min 2 sama dengan oke, Pak. tan Makasih, Pak. inverse. Oke, sama-sama. Ini ya, yang lain juga bisa paham. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini. Nah, ini untuk bagian yang kedua ya. Jadi, kita perlu tambahkan lagi ke bagian yang pertama tadi, kita dapat belum ini. Dan, nah ini. Nah, ini enaknya kalau misalkan kita sudah lihat videonya dan baca materinya, tinggal saya cepet gitu ya. Skip. Paham? Ada yang tanya yang ini. Jadi enak. Nah, itu dia. Sekarang mari kita masuk ke dekomposisi pecahan parsial. Kalian tahu dekomposisi nggak? Dekomposisi itu kalau kita punya suatu kue atau pizza, nah, kita dekomposisi. Nah, ini pagi-pagi ada yang sudah sarapan belum? Ini ada pizza ya. Toppingnya jamur, jamur dan daging. Nah, ini kita pecah dekomposisi. Jadi seperti ini. Begitu. Nah, ini ada 5. Nah, siapa yang belum makan bisa ngambil pizzanya. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Jadi dari satu utuh pizza ini, ya. Nah, ini pizza, ya. Kan bagi menjadi beberapa bagian, perlunya seberapa sesuai dengan keperluan. Ya. Nah, masing-masing apakah ada di sini yang beririsan? Maksudnya ada bagi. Kalau saya ambil pizza yang ini, saya kasih tanda merah, ya. Saya arsir merah. Apakah ini pizza yang di sini ada bagian yang masuk di sini? Kan enggak ya. Jadi semuanya tidak punya irisan atau irisannya 0 gitu ya. Kemudian kalau kita gabung lagi, dia akan jadi pizza utuh lagi seperti ini. Oke, itu namanya dekomposisi. Bisa dipahami ini pizza ini? Paham ya? Nah, sama dengan pecahan. Nah, sama dengan pecahan. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya yang utuh itu ini, ya, yang utuh itu ini adalah pizza yang utuh. Nah, saya ingin bagi 2. Misalkan saya mau makan bersama Hezron, ya.
Misalkan kamu mau pizza polinomial nggak ya? Pizzanya pizza polinomial, ya. Pizza fungsi rasional, garing ya. Oke, ini bagaimana cara kita dekomposisinya? Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini saya punya dua bagian pizza. Ya, ada 2 per X min 1 dan 3 per X plus 1. Nah, ini bentuknya berarti nggak sama. Ya. Karena bentuknya nggak sama kan, jadi pizzanya ada yang dapat kecil, ada yang dapat besar. Kita bagi 2. Misalkan saya dapatnya kecil gitu. Hazelnut makanya banyak ternyata ya. Jadi saya kasih yang banyak. Seperti itu. Tapi kalau kita gabungkan lagi, kita dapat ini. Ya. Nah, sebetulnya kalian sudah bisa menghitung ini tekanan ya. Kalau ke arah kanan itu kan sama dengan menyamakan penyebut. Ya, kalau misalkan kalian punya 2/3 ditambah 3/4, kalian butuh menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya kita kalikan ya. 3 kali 4 yang atas berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 3 yang artinya dapat berapa nih? 8 tambah 9 berapa? 17 ya, 17 per 12. Nah, seperti ini. Jadi ada bentuk utuhnya yang ini. Nah, ini kalau dari sini ke sini, oke, mudah ya. Begitu pula untuk pecahan yang seperti ini rasional ini, fungsi rasional. Jadi kita kalikan saja X min 1 dan X plus 1, kemudian jadi 2 kali X plus 1 tambah 3 kali X min 1, kalian operasikan biasa, hitung, jadi 5X min 1, dan sini bisa kalian rapikan menjadi X kuadrat min 1. Tapi permasalahannya adalah bagaimana caranya agar saat kita mendapatkan pecahan yang di sisi kanan ini, ya, bagaimana cara kita untuk mendekomposisikannya. Ini yang menarik, oke? Yuk, tinggal 29 menit lagi. Nah, contohnya seperti ini. Dekomposisikan 2X min 1 per X kuadrat min 4X plus 3. Kemudian cari integral tak tentunya. Ini nanti disuruh mencari integral seperti ini. Ya. Nah, penyebutnya kita uraikan, difaktorkan. Saya tidak mengajarkan pemfaktorannya ya, saya harap kalian bisa belajar sendiri. Pemfaktorannya bagaimana? Kalian bisa, kalau kuadrat ini kan gampang saja ya, kalian bisa menggunakan rumus kecak ABC ya untuk dapatkan faktornya. Tapi kalau misalkan pangkatnya lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5, kalian bisa gunakan Horner ya untuk mendapatkan faktornya. Oke, kita bisa lihat bahwa X kuadrat min 4X plus 3 itu bisa jadi seperti ini ya, yang adalah X kuadrat min 3 min 1 jadinya min 4X dikalikan ditambahkan plus 3. Nah, jadinya seperti ini. Oke, nah sekarang yang perlu kita lihat adalah penyebutnya. Penyebutnya ternyata dia bentuknya linear. Ingat bahwa linear itu adalah kalau fungsi linear seperti AX plus B seperti ini linear. Ya, ini linear. Nah, kalau linear, ini linear, ini masing-masing linear, ini linear. Maka kalau linear itu berarti atasnya pembilangnya itu cukup dengan satu buah bilangan saja. Kalian bisa memisalkan A dan B karena di sini ada 2. Pastikan bahwa mereka tidak sama. Artinya kita kalau sudah pakai A di sini, yang kedua jangan pakai A lagi, tapi pakai huruf yang lain. Ya, kalau ada misalkan punya ini difaktorkan ya, misalkan faktornya ya pangkatnya 4, jadi ada 4 begitu. Nah kan berarti A, B, C, D gitu. Kalau penyebut semuanya linear. Sampai sini bisa dipahami? Faiz, paham Faiz? Faiz, masih bergabung? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tugas kita adalah tadi ini kan belum selesai kita membagi pizzanya ya. Kita berarti cari berapa nilai A dan B-nya ini. Kita cari nilai A dan B dengan cara tinggal dikalikan saja ya. Kalau tadi ini A per X min 1 ditambah B per X min 3, berarti kalau mau balik lagi ke sini berarti A dikali X min 3 ditambah B dikali X min 1. Nah, seperti ini.
ya, baru dibagi penyebut yang ini X-1, X-3 begitu. Nah, dari sini berarti A kali X-3 ditambah B kali X-1 itu hasilnya sama dengan 2X-1. Oleh karena itu di sini 2X-1 sama dengan A kali X-3 ditambah B dikali X-1. Nah, artinya kita akan yang bisa kita samakan saja yang ada X-nya jadi 1 ke sini. Ya. Ini, kemudian min 3A dan min 1B ke sini. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa sama-sama lihat posisi yang ada X-nya siapa, yang ada X-nya mana. Artinya kita akan dapatkan bahwa A plus B ini sama dengan 2 yang ini, dan min 3A min 3B sama dengan min 1. Nah, kalian gunakan eliminasi dan substitusi untuk bisa menyelesaikan di sini berapa nilai A dan B-nya. Kita akan dapatkan bahwa A min setengah dan B-nya 5/2. Nah, baru kita kembalikan lagi bahwa A-nya adalah min setengah, berarti ini yang sesuaikan posisinya ya. Tadi kan A per X min 1 ditambah B per X min 2. Min 3. Sorry, sebentar. Min 3 begini. Jadi A-nya tadi min setengah, masukkan ke sini. Dan B-nya 5/2, masukkan ke sini. Ya, 5/2. Nah, sehingga kalau kita disuruh mengintegralkan integral ini yang di bawah ya. Integral ini berarti ya min setengah kali integral 1 per X min 1 yang hasilnya adalah ln X min 1 dan 5/2 kali integral 1 per X min 3 yang hasilnya adalah ln X min 3 plus C. Selesai. Bisa dipahami? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Desti. Kan itu tadi faktornya X min 1 sama X min 3. Kalau misalnya X min 3 di bawahnya A, jadi A per X min 3 itu bisa nggak, Pak? Boleh, sangat boleh. Oh, iya. Hasilnya sama nanti. Nah, kamu coba ya, Desti ya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke, lanjut ya. Siap, sama-sama. Nah, kalau tadi ya, kalau tadi 2 ya. Kalau yang sekarang ini kita lihat dulu deh. Sebelum mengerjakan ini ya, teman-teman ya, kalian pastikan dulu bahwa pangkat yang pembilang dia lebih kecil daripada yang penyebut. Kalau yang dia sama atau bahkan lebih besar, maka gunakan tadi yang di chamber tadi. Dibagi dulu. Nah, seperti ini dulu ya. Kalau yang sama atau lebih besar, kalian gunakan ini dulu, dibagi dulu. Nah, kalau sudah dia lebih kecil dari penyebut, kita bisa menguraikan langsung menjadi seperti ini. Nah, yang bagian penyebut kita faktorkan, jadinya seperti ini. Dan lihat di sini ada 3 faktor. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi terserah sebetulnya tadi yang sama dikatakan Desti. Terserah kalian mau A, B, C-nya ada di posisi mana. Misalkan di sini A, di sini B, ini C juga tidak masalah, ya. Free. Ini saja yang perlu kalian lihat adalah sini, apakah yang di bawah ini linear atau bukan. Ternyata dia linear ya, X linear, X Ikutan borong linear, apa X emang? Mau lagi dia. Oke, nah dari sini berarti apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita samakan penyebut ya, artinya si yang pertama ini dia untuk mencapai penyebut yang X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X, dia perlu kita kalikan dengan X min 1 dan X min 3 gitu ya, sehingga jadinya ini ditambah B ini untuk mencapai ke sini penyebutnya, maka kita perlu dikalikan dengan X dan X min 3, jadinya ini BX kali X min 3. Kemudian C itu juga begitu, dikalikan dengan X dan X plus 1, jadinya ini. Nah, lanjut ya. Sehingga ya sama kayak tadi, bla 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 gitu ya. Kalian kalikan, yang ada X-nya kalian kumpulkan, AX, ini jadi AX kuadrat ya, sorry. Ini AX dikalikan X, jadinya AX kuadrat kan ya. Kemudian ada BX kuadrat, ada CX kuadrat. Tapi kan X kuadrat ini BX plus B
plus C yang ini X kuadrat sama dengan 0 X kuadrat. Maka A plus B plus C sama dengan 0. Gitu ya. Dan seterusnya. Sampai pada akhirnya kalian akan mendapatkan X-nya 0. Salah. Sampai pada akhirnya kalian akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, selain itu, kalian juga bisa menggunakan ini. Substitusi dengan nilai X yang tepat. Nah, ini saya back dulu. Nah, bentuknya kan tadi seperti ini ya. Ada A kali X plus 1, X plus 1, X min 3, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari penyebutnya juga sih sebetulnya. Jadi dari X ini sebetulnya X plus 0, ya. Atau X min 0, nah itu lebih bagus X min 0 saja. Sehingga kita bisa substitusi X sama dengan 0. Ya, apa yang terjadi kalau kita substitusi X sama dengan 0, maka ini akan sama jadi 0, ini akan jadi 0. Kemudian pada saat kita masukkan X sama dengan 0 di sini jadinya A dikali min 3, jadinya min 3A. Yang sama dengan di sini 0, jadinya 3. Jadi 3 sama dengan A kali min 3, jadi ini. Jadi kita dapatkan A-nya sama dengan min 1. Kemudian kita lihat dari yang B, bawahnya B ini. X plus 1, jadi kita substitusinya X min 1. Nah, X min 1 ini kita masukkan ke semua di sini. Jadi ini kita ada min 1, min 1, min 1 juga isinya. Ini juga min 1, ini min 1. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di A ini dia jadi 0, ya. Di A ini jadi 0, min 1 tambah 1, 0. Dan yang C juga begitu, jadi 0. Sehingga kalian tinggal menghitung min B dikali min 1, min 3 jadi min 4. Jadinya kali 4, ya. Jadi 4B di sini. Oke, nanti min 1. Jadi 5 kali min 1 min 5 ditambah 3 jadi berapa? Min 2. Nah, ini sudah kalian dapatkan D-nya sama dengan min setengah. Dan begitu pula untuk C, kalian substitusi X sama dengan 3. Gitu. Nah, nanti kalian akan dapatkan bahwa C-nya adalah 18/12. Itu salah satu cara yang cepat ya, kalau kalian nggak mau substitusi eliminasi. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini, teman-teman. Dan dimasukkan di posisi yang tadi, bahwa A sama dengan min 1, yang B-nya adalah min setengah, yang C-nya 3/2. Baru kita integralkan jadinya ln ini. Paham ya? Tinggal 8 menit lagi. Saya skill, Ibnato, Jordi, Valentino, paham? Paham, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, cepet. Gimana Zulfian? Izin bertanya. Silakan. Pak, kalau yang S sama X sama dengan 0-nya itu diganti jadi angka lain, Pak, tetap hasilnya sama, Pak? Enggak. Yang tadi yang Jadi, substitusikan nilai. Yang ini ya. Jadi angka lain contohnya? Misalnya 2 atau 3 gitu, Pak. Itu hasilnya bakal tetap sama, Pak? Beda, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi tujuannya tuh mengenolkan yang lain. Kalau kita mencari nilai A, berarti B dan C harus kita nolkan kan? Ini harus kita buat jadi 0, dan jadi 0. Gitu. Kemudian kita cari B, yang A dan C harus jadi 0. Apa yang bisa membuat A jadi 0? Jadi kan si B ini kan kita kalikan X, C juga kita kalikan X, ya. Nah ini ada ini B kali X, C juga kali X, sehingga agar dia jadi 0, maka ini sesuai dengan posisinya dia, karena X, maka kita substitusi saja di sini X sama dengan 0, gitu. Nah, kemudian untuk cari B, misalkan berarti si A ini harus 0, dan C juga harus 0. Nah, kita bisa lihat bahwa A ini kita kali dengan A plus 1, C juga begitu. Nah, sehingga ini harus kita ganti dengan X sama dengan min 1. Jadi, kalau kita sebetulnya lihat dari pemfaktorannya ini sih, teman-teman ya. Ini aja deh. Dari sini X dikali X plus 1 kali X min 3, ini kalian buat sama dengan 0. Artinya, apa yang bisa membuat sama dengan 0, maka X sama dengan 0, atau X sama dengan min 1, atau min 1 ya, bukan 4. Min 1, atau X sama dengan 3.
gitu ya. Nah, itu saja berarti pilihannya hanya di situ untuk mendapatkan ketiga nilai A, B, C. Begitulah ceritanya, Sufyana, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Oke. Pak. Ya, silakan. Eko. Jika 5x tambah 3-nya itu kan Pak, jika 5x-nya itu kuadrat, apakah substitusinya harus 3 juga Pak? Oh, enggak. Kalau kuadrat ya? Iya, Pak. Sebentar. Kalau ini kuadrat ya kan? Nah, Iya Pak. ini caranya. Sebentar, sebelum ke situ ya teman-teman, sebelum ke pertanyaan Eko. Setelah kita mendapatkan nilai ini, saya sangat menyarankan, saran saya adalah sebelum kalian yakin bahwa ini benar, saran saya adalah hitung ulang. Hitung ulang hasil dekomposisi. Hasil dekomposisi. Apakah dia balik ke bentuk yang sini? Ya. Jadi kalian hitung min 1 per X kurang 1 per 2 dikali 1 per X plus 1 ditambah 3 per 2 dikali 1 per X min 3. Nah ini kalian hitung ulang ya dengan cara apa? Samakan lagi penyebutnya. Apakah dia sama dengan 5X plus 3 dan X kuadrat min 2X kuadrat min 3X gitu. Paham ya maksud saya ya? Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau ini sudah sama, berarti kalian telah mendapatkan hasil dekomposisi yang benar dan baru kalian lakukan integral gitu. Saran saya begitu sebelum kalian masuk ke sini. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan Eko. Kalau misalkan 5X kuadrat plus 3 misalkan ya. Berarti gimana caranya? 5X kuadrat plus 3. Kalau yang ini kan dia langsung substitusi itu ya. 5X kuadrat plus 3. Sebentar. Saya akan berpikir dulu sebentar. Jadi hasilnya begini, kemudian A, B, C. Apa yang beda? X plus 1 sama ya sebetulnya ya. Kemudian kalau kuadrat, nah yang kalau tadi kita pakai yang ini, substitusi yang seperti ini, dia akan menghasilkan yang sama ya. Oh, sorry. Ya gini, Eko, kan ini pangkat 2 ya. Ini saya hapus dulu komennya ya. Nanti saya hapus dulu. Agar saya bisa dihapus ya. Terlanjur positif mungkin ya. Ini saja. Ini 5X kuadrat plus 3 ya. Nah ya sebetulnya kita bisa menjadi AX plus 1 dikali X minus 3 ditambah BX kali X min 3 ditambah X kali X plus 1 begini ya. Jadinya ya substitusi lagi ya. Untuk X sama dengan 0, maka yang kita dapatkan adalah 0 dikali 5X kuadrat jadinya 3 sama dengan ini A dikali min 3 ya, min 3A sama dengan min jadi A nya adalah berapa ini? Min 1. Kemudian untuk X sama dengan 3 kita dapatkan
Di sini 3 kuadrat jadi 9 kali 5, 45 tambah 3 sama dengan 48 ya. 40. Benar nggak? 9 kali 5, 45, 48 ya. Berarti kita dapatkan yang mana ini? Yang C ya. Kan ini 0 jadinya ya. Yang jadi 0, ini jadi 0. Jadi yang C-nya 3 kali 4, 12 C. Gitu, sehingga C-nya jadi berapa nih? Ayo, 48 bagi 12, 4 ya. Betul? 4 Pak. Kemudian X sama dengan berapa lagi? Min 1. Kita dapatkan ini 5 tambah 3 jadi 8. Sama dengan yang jadi 0 adalah A dan C. Sehingga kita dapat B. B dikali min 1 berarti min B. Min B dikali min 4. Jadi 4B. 4B. Sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan berapa? 2 ya. Sehingga 5x kuadrat plus 3 dibagi x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x, dia menjadi hanya min 1. Jadi min 1 per x, ya kan? Kita sesuai dengan ini. Ditambah B-nya menjadi 2. Jadi 2 per. Betul nggak? Yang B-nya tadi apa? Ini ya. Sebentar. Ini min 1. Min 1 kuadrat benar ya. Min 1 berarti benar, oke. 2 dikali x plus 1. Nah, ditambah lagi C-nya berapa? 4. 4 per x min 3. Nah, ini adalah hasil dekomposisi kita. Tapi tadi saran saya kalian cek lagi ya. Kita cek lagi. Min 1 per x ditambah 2 per x plus 1 tambah 4 per x min 3. Betul nggak? Oke. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya menjadi, ini kan kalau kita kalikan sudah pasti jadi yang bawah ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x. Nah, sekarang kita buat min 1 dikali x plus 1 dikali x min 3 ya, ditambah 2x kali ditambah x min 3. Nah, nggak cukup, ditambah lagi, saya terus sini ya, ambil 4x dikali x plus 1. Saya geser ke kiri, bantu join. Ini bablas dari pukul 10 ya. Sebentar saya selesaikan ini. Jadinya berapa ini? X min 1, x plus 1 dikali 3 min x, jadinya berapa? Jadi coba kalian hitungkan dong. Jadi min x kuadrat, ini x min 3x jadinya 2x 2x tambah 2x ya, gitu ya. tambah 3 Terus tambah 3, betul. Kemudian tambah lagi 2x kuadrat 6x tambah 4x kuadrat plus 4 kuadrat plus 4x. Nah, bawahnya kalian tulis sendiri ya, biar cepat maksud saya. Ini jadi berapa? Min x kuadrat ya, jadi pas ya, 5x kuadrat ya, min x kuadrat tambah 2x kuadrat tambah 4x kuadrat ya, kemudian 2x min 6x plus 4x dari 0 ditambah 3 sudah. Sudah sama dengan yang di bawahnya. Jadi udah sama ya, sama, sehingga integral yang tadi, nah kalau mau diintegralkan seperti ini, per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3 dx, ini akan jadi integral yang ini tadi ya, min 1 per x dx ditambah integral per x plus 1 dx tambah lagi integral 4 per x min 3 dx. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah min
ln X tambah 2 ln X plus 1 tambah 4 ln X min 3 plus C. C-nya saya taruh atasnya. Begini hasilnya. Oke? Terima kasih Pak. Paham? Sama-sama. Nah, ini Pak. tembus pukul 10, bagaimana? Apakah mau dilanjut? Masih ada setengah atau mungkin minggu depan? Selesaikan minggu depan. Kalian baca sendiri. Sebetulnya poinnya adalah yang kalian perlu